Frater Diakon, Suster, Bapak Ibu, orang muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat petang. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi Hari Minggu Biasa Pekan ke-18 tahun liturgi C dengan tema Tuhan Yesus menegaskan, harta sejati adalah menjadi kaya di hadapan Allah. Ini meliputi karunia, damai, kasih, sukacita, pengampunan, dan pengertian. Marilah kita bertekun dan berusaha untuk memperoleh harta sejati itu. Mari kita bangkit berdiri untuk mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, perayaan Ekaristi Hari Minggu Biasa Pekan ke-18 petang ini akan dipimpin oleh Romo Petrus Haryanto SCY, Kor dari lingkungan Santa Clara, Tata Laksana dari Wanita Katolik RI DPC San Frades. Mari kita mempersiapkan hati, budi dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus petang ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Mari kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka.
dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan teman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Saudari dan saudaraku, hari ini kita hendak merayakan Ekaristi untuk hari Minggu biasa pekan yang ke-18 tahun C. Sabda Tuhan yang akan kita dengarkan mengajak kita, bahkan mungkin mendesak kita untuk barangkali menjawab dua pilihan ini, harta duniawi atau harta surgawi. Dan tentu kedua pilihan ini sama-sama beratnya. Dan sabda Tuhan hendak mengajak kita bukan hanya sekedar memilih sebetulnya, tapi mau mengerti dan memaknai apa yang dimaksudkan harta itu, baik duniawi, baik surgawi itu sendiri. Mengupayakan kekayaan surgawi tanpa harus melupakan yang duniawi adalah pilihan yang bijaksana. Lapar dan haus kita atasi dengan makanan dan minuman, tetapi lapar dan haus akan Allah tentu kita juga akan temukan di dalam Allah melalui sabdanya yang kita baca, yang kita dengarkan. Maka mari kita memulai Ekaristi ini dengan membawa rasa haus dan lapar kita akan hidup yang dijanjikan Allah, yaitu hidup kekal itu, menemukan Allah dan menyecapnya dalam-dalam. Kita hening sejenak. Kita akui dan sesali segala kedosaan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Sang Sumber Belas Kasih itu mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami meluhurkan Dikau. Kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang
intensi misa pada sore hari ini, ungkapan syukur yang pertama bersama dengan keluarga, mengucap syukur atas ulang tahun Andreas Boy ke Atlanta Sinaga yang ke-29 pada tanggal 31 Juli. Semoga rahmat Tuhan senantiasa tercurah, kesehatan, rezeki, keselamatan di dalam pekerjaannya, dan secara khusus segera dipertemukan dengan jodohnya. Yang kedua, ungkapan syukur dari keluarga Yusuf Evol, mengucap syukur atas ulang tahun Olympia Abigail Suciptan yang dirayakan pada 3 Agustus. Ulang tahun Sumartini Leo yang dirayakan tanggal 4 Agustus. Ulang tahun Tamrun Leo yang dirayakan tanggal 11 Agustus. Semoga mereka senantiasa ada dalam perlindungan Allah dengan kesehatan yang mantap, juga semangat di dalam pekerjaan, dan terlebih dalam kesetiaan iman mereka. Yang kedua, mendoakan arwah bersama keluarga. Arwah Papa tercinta Yosef Yasin Wijaya yang 10 tahun yang lalu menghadap Tuhan Allah. Semoga ia berbahagia bersama dengan para kudus di surga dan menjadi pendoa yang setia bagi kita semua yang masih bersiarah di dunia ini. Kita satukan dengan doa gereja. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau mengenal kami masing-masing dan mengetahui kebutuhan-kebutuhan kami. Semoga kami tidak pernah khawatir akan hidup kami, tetapi selalu mengandalkan Engkau dan menjadikan Engkau satu-satunya harta yang paling berharga bagi hidup kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, sungguh kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia, sebab kalau ada orang berlelah-lelah mencari hikmat, pengetahuan, dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagiannya kepada orang lain yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini adalah kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedah yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun adalah kesia-siaan. Demikianlah sabda Tuhan.
di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Seperti orang mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi tumbuh dan berkembang, di waktu petang sudah lisut dan layu. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Dia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Janganlah kamu saling mendustai lagi, karena kamu telah menanggalkan manusia lama beserta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Penciptanya. Dalam keadaan yang baru ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau tak bersunat, orang barbar atau orang sekit, budak atau orang merdeka. Yang ada hanyalah Kristus di dalam semua orang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus mengajar orang banyak, salah seorang dari orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagi kamu?" Kata Yesus lagi kepada orang banyak itu, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu. Kemudian Yesus menyampaikan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku lakukan? Sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku lakukan. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, engkau memiliki banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi Allah bersabda kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu. Dan bagi siapakah nanti apa yang telah engkau sediakan itu?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudaraku, ibu, bapak, serta anak-anakku sekalian, juga orang muda yang saya kasihi, selamat malam. Selamat malam. Hampir setiap orang, tentu kita juga, itu sangat concern dengan life planning atau rencana hidup, baik sebagai pribadi maupun sebagai kelompok, entah itu keluarga, entah itu komunitas, baik dalam komunitas gerejani maupun di tengah masyarakat. Hidup, singkatnya itu hidup harus ditata, harus dipersiapkan, harus diprogram. Masa depan juga harus direncanakan. Penghasilan harus di-manage dengan baik. Dan ini semua orang punya concern tentang itu. Paroki kita juga sedang mempersiapkan kepengurusan DPP yang baru. Dan rencana hidup inilah yang sedang kita siapkan bersama. Bahkan juga dipikirkan soal barangkali jaminan masa depan. Entah itu kalau sebagai pribadi itu jaminan hari tua atau asuransi semacam itu. Agar masa depan itu juga kita tidak menjadi kesulitan manakala kita mengalami situasi yang barangkali menyulitkan. Demikianlah tadi yang terjadi dengan si kaya di dalam kisah Injil. Kita mendengar, kita membaca dengan baik, begitu bijaknya si kaya itu. Ia pandai mengatur harta bendanya, mengamankan masa depannya, singkatnya seperti itu. Kejutan datang ketika pada puncak kesuksesannya, saat ia yakin bahwa hidupnya sungguh terberkati oleh Allah, bahkan jiwanya
dapat diajak beristirahat. Tadi kan mengatakan kepada dirinya sendiri, lalu kepada jiwanya, beristirahat dan bersenang-senanglah karena harta yang sudah saya siapkan dengan baik itu lebih dari cukup. Tetapi pertanyaannya adalah, mengapa justru pada titik itu si bijak tadi, si kaya tadi, itu justru ditegur oleh Allah dengan kata-kata yang sedikit keras. Hai engkau orang bodoh. Apa yang salah pada hidupnya? Setidaknya saya mengajak kita semua mencermati dua hal. Yang pertama, si kaya itu egois. Tadi kita dengar bagaimana ia berbicara hanya tentang dan untuk dirinya sendiri. Lumbungkulah, barang-barangku, lalu jiwaku. Akar kebodohannya ada pada keakuannya, keegoisannya. Ia hidup tanpa mempedulikan Allah, kata pemazmur. Dan memang tidak ada tanda-tanda sedikit pun bahwa ia peduli, apalagi berbagi. Tidak ada. Agenda hidupnya diprogram dan dijalankan hanya untuk dirinya sendiri, tanpa menyadari bahwa Allah yang memberikannya, bahwa sesama perlu dibagi, di-share dan seterusnya. Lalu yang kedua, si kaya itu tamak. Bagi Yesus, kasus warisan yang diajukan kepada Yesus itu menjadi bukti nyata bahwa manusia sering menilai hidup dan sesamanya berdasarkan hartanya. Dan tadi si kaya mengungkapkannya itu. Kekayaan menjadi tanda bahwa dirinya ada. Bukti bahwa aku eksis itu kalau saya punya harta ini dan itu. Maka kalau orang yang tidak punya kekayaan, tidak punya harta, apakah terus kita mengatakan, kamu tidak ada, kamu siapa sih? Semoga ini tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Lalu peringatan Tuhan yang relevan, yang tadi juga kita baca, kita dengarkan pada ayat yang ke-15, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Maka kalau orang berorientasi pada dirinya sendiri, disampaikan kepada Yesus ini adalah dinamikan gerakan ketamakan, roh keserakahan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung kepada kekayaannya itu. Yesus mengingatkan akan bahayanya ketamakan atau keserakahan. Sikap serakah ini bisa dilakukan oleh siapapun, bisa diungkapkan oleh siapapun, baik mereka yang kaya, juga mereka yang miskin, kalau ini dihubungkan dengan harta benda. Yang tidak kaya pun bisa bersikap serakah. Ada banyak kasus ketika pembagian sembako katakanlah terjadi korban, diinjaklah bahkan sampai mati. Sebetulnya keserakahan, ketamakan di sana sedang membara-baranya. Ketamakan membuat orang menumpuk harta demi dirinya sendiri. Bahkan bisa jadi juga mengorbankan orang lain. Mengorbankan sesamanya. Apalagi bila harta dianggap menjadi pengaman hidup dan jiwanya. Seperti tadi, jiwaku beristirahatlah, bersenang-senanglah, karena semua sudah aku sediakan, lumbungku sudah aku penuhi dan seterusnya. Padahal hidupnya dapat diambil Tuhan kapan saja. Tadi bacaan yang pertama kitab Pengkhotbah yang sering kita dengar, mengatakan segala sesuatu adalah sia-sia. Memang benar yang dikatakan pengkhotbah. Kalau kita orientasinya hanya hal yang duniawi, kita tidak memikirkan hidup sesudah duniawi ini atau hidup sesudah kematian. Bila hidup dihabiskan hanya mengejar segala keduniawian, maka hidup akan menjadi sia-sia belaka. Apa yang digarisbawahi kitab Pengkhotbah saya kira juga menjadi peringatan bagi kita.
Lalu tamak atau serakah juga membuat orang tidak pernah merasa cukup. Inilah yang nanti juga dampaknya akan mengorbankan sesama, mengorbankan orang lain karena selalu merasa kurang. Padahal mungkin ada begitu banyak yang lebih kurang dari kita. Ada banyak sesama yang barangkali lebih menderita dari yang kita alami. Padahal kita mengalami kelimpahan. Nah, dua pesan, yang pertama adalah pesan dari Yesus, yang kedua saya mengajak Paus ingatan atau apa yang disampaikan Paus Fransiskus. Yang pertama dari Yesus. Yesus tidak melarang kita untuk menjadi kaya, tidak. Ia mengingatkan kita akan keserakan dan ketamaan, karena keserakan, ketamaan itu merusak. Tadi dua hal yang di atas sudah saya sampaikan. Ketamakan, keserakan itu merusak baik hati pribadi maupun hati orang-orang di sekitar kita atau sesama kita. Artinya bahwa ketamakan dan keserakan itu akan merusak juga tatanan sosial, hidup kebersamaan. Maka tadi di dalam bacaan yang kedua, Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Kolose, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan hanya yang di bumi. Di sini Paulus mau menyampaikan pesan Yesus, jadilah kaya di hadapan Allah. Tadi dalam bacaan Injil bagian yang terakhir. Lalu Paus Fransiskus pernah berpesan apa? Pernah mengingatkan apa kepada kita tentang hal ini? Setiap murid Kristus dalam kapasitasnya masing-masing memiliki peran dalam mewartakan kabar gembira dan menyebarkan kasih Kristus. Kita dipanggil untuk menjadi pembawa harapan di dunia ini. Dan inilah sikap sebaliknya dari ketamakan, sikap sebaliknya dari keserakahan. Hidup dalam pengharapan yang nanti juga akan membawa pengharapan bagi orang lain. Realnya bahwa hidup yang mau bersolidaritas, hidup yang mau berbagi atas rasa syukur, kelimpahan yang kita terima atau hal-hal yang kita terima dari Allah sendiri. Orang yang disebut kaya di hadapan Allah, terlebih kalau tadi membalik dari ungkapan Allah atau Yesus kepada si kaya tadi, hai orang bodoh. Maka bagi kita yang cerdas, katakanlah demikian, di hadapan Allah, kaya di hadapan Allah adalah justru orang-orang yang berani dengan murah hati. Mereka yang rela berbagi, apa yang menjadi kelimpahan dari dirinya, itu menjadi berkat pula bagi orang lain. Tuhan memberkati niat-niat baik kita. Amin. Saudari dan saudaraku, mari kita berdiri, kita membarui iman kepercayaan kita dengan mengulangi syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudari dan saudaraku, marilah kita berdoa kepada Allah
asal dan tujuan segala makhluk di dunia, serta kebahagiaan kita. Marilah kita berseru kepadanya dalam doa-doa kita. Bagi gereja di dunia, ya Bapa, semoga gerejamu semakin suka melayani dan semoga tangan dan hati umat beriman terbuka lebar bagi semua orang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi masyarakat kita. Ya Bapa, semoga masyarakat kami semakin adil dan semua orang mendapat perlakuan hukum. Semoga hak dasar setiap anggota masyarakat dijamin dan kerukunan tumbuh subur. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para seniman dan ilmuwan, ya Bapa, semoga para seniman, sastrawan, dan ilmuwan menolong kami untuk mengagumi serta menikmati keagungan dan keindahan ciptaan-Mu, sehingga hati kami tergerak untuk memuji Engkau. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga kami belajar menghargai anugerah-anugerah kehidupan, persahabatan dan kerukunan, kasih sayang dan belas kasihan, orang-orang yang mengilhami kami, tetapi juga musuh-musuh yang mau kami kasihi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur dan bergembira bersama dengan saudari-saudara kami yang berulang tahun kelahiran. Andreas Boyke Atlanta Sinaga, Olympia Abigail Suciptan, Sumartini Leo dan Tamrun Leo. Semoga rahmat yang mereka terima di dalam hidup mereka sungguh-sungguh mendorong saudari-saudara kami yang berulang tahun ini mensyukuri rahmat hidup dan terlebih mengimani Engkau Allah yang begitu mengasihi hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami kenangkan dan kami doakan sanak keluarga kami yang sudah mendahului kami, khususnya yang kami doakan hari ini. Yosef Yasin Wijaya yang 10 tahun lalu menghadap-Mu. Semoga Engkau mengampuni dengan belas kasih dan kerahiman-Mu dan boleh ia mengalami kebahagiaan kekal di surga dengan para kudus dan menjadi pendoa bagi keluarga dan kami yang masih bersiarah di dunia ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah kami, buatlah kami menyadari kerapuhan barang-barang duniawi yang kami sayangi. Doronglah kami untuk membaginya, serta bakat-bakat juga yang kami miliki. Dan semoga kami tetap percaya kepadamu dalam nama Yesus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Dalam setiap langkahku
Berdoalah saudari-saudaraku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah kami kaya akan harta surgawi, yaitu ketekunan untuk melaksanakan sabda dan kehendak-Mu dengan mencintai Engkau dan sesama kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu bersyukur serta mengunjukkan pujian bagi-Mu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, untuk segala yang Engkau kerjakan di bumi ini dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab meskipun bangsa manusia terpecah belah karena perselisihan dan permusuhan, kami tahu bahwa dengan mengalaminya Engkau melembutkan hati manusia agar terbuka untuk perdamaian. Sebab melalui Roh-Mu, Engkau menggerakkan hati manusia agar yang bermusuhan berdamai kembali, yang berlawanan berjabat tangan, dan bangsa-bangsa berusaha menggalang persatuan. Tuhan, karena daya karya-Mu juga, kebencian dikalahkan oleh kasih, dendam dilenyapkan oleh pengampunan, perselisihan berubah menjadi saling mengasihi. Dari sebab itu, bersama paduan suara surgawi, sambil tak putus-putusnya kami bersyukur atas keagungan-Mu di bumi, dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Bapak Suci Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan hari ini, Yosef Yasin Wijaya. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta, memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa bersama. Yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus semuanya. Saudari dan saudaraku, pandanglah. Inilah Yesus Kristus yang menjadi sumber dan jaminan hidup kita. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Mari kita doakan doa tahun komunitas basis gerejawi, cara baru hidup menggereja bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kasih, sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi, kami ingin menghidupi ajaran kasih-Mu dengan hidup rukun, bersatu padu, seiring sejalan, saling menghormati dan menghargai, serta tidak membeda-bedakan. Kami ingin menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Semoga Roh Kudus-Mu mengobarkan semangat kami untuk menjadi terang dan garam masyarakat, untuk selalu bersikap baik dan benar, adil dan jujur, untuk menjadi rekan pesiarahan hidup yang menyenangkan dan menenteramkan bagi semua orang di sekitar kami. Semoga tidak ada lagi orang yang merasa ditinggalkan, tidak ada yang berkekurangan atau menderita yang luput dari bela rasa kami. Bunda Maria, doakanlah kami agar dapat hidup sebagai anak-anak tertebus yang bersyukur tiada henti. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami bersyukur karena Engkau telah mendengarkan doa-doa kami dan menjadikan kami kaya akan rahmat-rahmat-Mu. Kami mohon, kuatkanlah kami dalam berusaha untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang dipenuhi dengan cinta kasih, keadilan dan kedamaian, seraya mengharapkan datangnya dunia baru yang Kau janjikan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Jadwal misa. Mengingat bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Agustus, Sekolah Saverius Sekojo akan melaksanakan upacara kemerdekaan RI, maka diputuskan bahwa misa hari Minggu tanggal 17 Agustus 2025 kita selenggarakan pada pukul 9 pagi. 2. Berita perkawinan. Akan menikah secara Katolik pasangan Sisilia Kristanti, putri dari Fransiskus Saverius Sri Waluyo dan Maria Francisca Eni Warsini, warga lingkungan Teresia, dengan Joko Purnomo, putra dari almarhum Sumardi Harjo dan Sumiati Naning, dari Jalan Sayangan, Lorong Himalaya, Kelurahan 16 Ilir, Palembang. Rencana perkawinan tanggal 10 Agustus di Gereja San Frades. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. 3. Giat ibu-ibu paroki. Diundang kehadiran para ibu dalam pertemuan dan doa bersama pada hari Minggu tanggal 10 Agustus pukul 9.30 di Balai Paroki. PIC Ibu Tina Agustin. Bulan ini pertemuan akan dilayani oleh Romo Haryanto. 4. Ragam kegiatan dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan RI yang ke-80. Lomba gaple oleh Paguyuban Gaple. Ketentuan lomba. Peserta adalah umat San Frades yang merupakan utusan lingkungan atau komunitas. Maka pendaftaran peserta dilakukan dengan mengisi Google Form yang dikirimkan melalui Ketua Lingkungan. Technical meeting dilakukan pada hari Kamis tanggal 14 Agustus pukul 19 di Angela Merici. Lomba dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus pukul 20 di Plaza. Setiap peserta diminta untuk hadir setengah jam sebelumnya untuk registrasi ulang. Disiapkan hadiah berupa uang tunai bagi para juara. Juara pertama mendapat Rp1 juta. Juara kedua mendapat Rp600.000. Juara ketiga mendapat Rp400.000.
Juara keempat mendapat Rp200.000. PIC Bapak Yopi. Perlombaan untuk anggota Bina Iman Anak, anggota Remaka, dan rekan-rekan OMK. Perlombaan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus mulai pukul 9.30 di Balai Paroki dan Plaza. Kode berpakaian untuk peserta merah putih. Pendaftaran peserta lomba dilakukan melalui Google Form yang dibagikan di grup masing-masing serta melalui ketua lingkungan. PIC kegiatan Fani, Leo, dan Gesti. Nasi murah oleh Wanita Katolik RI DPC San Frades. Kegiatan nasi murah yang diperuntukkan bagi masyarakat sekitar akan dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus di Plaza, mulai pukul 8 sampai 13. PIC Ibu Esti Richard dan Ibu Rosita. 5. Penerimaan dana misa hari Minggu biasa ke-17. Hari Sabtu sesuai dengan edaran dari Keuskupan Agung Palembang, dana solidaritas misa minggu depan tanggal 9 dan 10 Agustus, Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga, diintensikan sebagai kolekte khusus untuk transport Keuskupan Agung Palembang. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Saudari dan saudaraku, ibu bapak, orang muda, anak-anakku sekalian, sekali lagi selamat malam. Selamat malam. Terima kasih untuk kebersamaan kita, partisipasi Anda semua di dalam pranekarisi ini, sehingga pranekarisi ini berjalan dengan lancar, dengan penuh hikmat, secara khusus bagi para pelayan liturgi, mulai prodiakon, lektor, pemazmur, tata laksana, mesdinar, juga tim dekorasi, dan terlebih juga tim multimedia, juga kur pada hari ini dari lingkungan Clara bersama dengan organis dan dirigennya yang juga ikut ambil bagian dalam pelayanan di Pranekaristi ini. Mari kita bangkit berdiri, kita menyiapkan hati untuk mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga hidup kita, doa, karya, serta niat-niat baik kita dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudaraku, pranekarisi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.